Halo guys, back again with Camelia Tarot. Jadi di sini aku mau bikin video tentang apa yang akan terjadi padaku di bulan Oktober tahun 2020. Tapi tidak menutup kemungkinan energinya ini bisa untuk dalam jangka yang lama ya teman-teman, karena ini adalah general reading ya. Jadi kemungkinan resonate itu sangat sedikit dan mungkin energi yang berlangsung pun bisa untuk jangka panjang gitu ya. Di sini ada 3 pile, aku nyediain pile 1, pile 2, dan pile 3 ya. Tapi aku perlu ingetin ini general reading ya teman-teman, general, sangat umum. Oke, kalau mungkin kalian ingin lebih resonate lagi, kalian bisa private reading sama aku, nomornya tertera di description box. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan japri sama aku di WA. Oke guys, thank you. Kita akan mulai dari pile pertama ya, pile kedua dan pile ketiganya aku kasih timestamps di description box. Oke. Halo untuk yang pile pertama di sini ya, yang pilih matahari. Sekarang aku mau reading buat kamu tentang apa yang terjadi sama diriku di bulan Oktober ya, tentang segala aspek. Kalau yang kemarin kan kita udah bacain tuh zodiak ya kan, zodiak. Sekarang untuk general ya, secara umum gitu. Oke. Bisa meliputi semuanya ya. Oke. Mulai ya. Fokuskan energi kamu, aku juga akan memfokuskan energi aku. Ini baik pertama tentang general reading. Oke ya, kita akan mulai ya. Aku akan ambil 10 kartu. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 1 ya. Oke, 10. Oke, bottom of the deck kamu Page of Wands. Oke, kita buka ya. Ada Nine of Swords, Ace of Cups, Judgment, 5 of Swords, 10 of Pentacles, The Lovers, 7 of Cups, 4 of Pentacles, The Chariot, The Star. Oke, bagus ya. Mungkin di bulan sebelumnya atau mungkin kamu masih ngerasain energinya ya teman-teman, kamu sempat mengalami beberapa hal yang membuat kamu so depressed ya. Kamu mungkin bulan sebelumnya tuh sangat banyak sekali hal yang terjadi sama kamu, terus juga kabar yang mungkin kurang mengenakan dan juga kejadian yang membuat kamu merasa vibe kamu itu rusak ya di bulan-bulan sebelumnya, kebanyak pikiran, terganggu dan lain sebagainya ya teman-teman. But in October ya dan seterusnya, hal itu semua akan mengalami perputaran, perubahan dan siklus pembaharuan ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Karena di sini ada kartu Ace of Cups, Judgment, Ten of Pentacles, The Lovers, The Star, The Chariot ya. Kamu memiliki harapan dan cita-cita yang baru, kamu ibaratnya memiliki semangat yang baru lagi, atau mungkin kamu merasa bahagia gitu teman-teman. Aku nggak ngerti apa hal yang membuat kamu bahagia, begitu bahagia, karena di sini terlihat banyak sekali kartu yang menunjukkan bahwa perubahan besar ke arah yang lebih baik itu terjadi sama kamu setelah kamu mengalami Nine of Swords
ya. Maybe ini mungkin ya pasangan kamu ya, yang sebelumnya mungkin tidak kontekan sama kamu atau mungkin lost communication. Nah, di bulan Oktober ini ya, dia akan memberikan kabar sama kamu. Nah, hal yang sebelumnya membelenggu kamu di sana itu akan sirna semua, seperti itu teman-teman. Kamu akan mendapatkan jawaban seperti itu ya. Intinya kamu akan mendapatkan suatu jawaban dari apa pertanyaan kamu selama ini, seperti itu ya. Dan juga misalkan nih kamu yang pekerjaan gitu ya, kamu yang pekerjaan mungkin hari ini kamu masih belum menuai hasil dari apa yang sudah kamu jalani selama ini, maka di bulan Oktober nanti kamu akan mulai menuai hasilnya ya, dari apa yang sudah kamu tanam, seperti itu ya. Karena ada Judgment dan Ten of Pentacles serta The Star ya. Dari sana mungkin kamu memiliki semangat lagi untuk mengembangkan pekerjaan kamu, ide-ide kamu, sehingga terus mengalami peningkatan, seperti itu teman-teman ya. Tapi di sini ya ada kartu Five of Swords dan Four of Pentacles. Artinya kamu harus berhati-hati sama orang yang ibaratnya hanya ingin mengambil suatu keuntungan dari kamu gitu ya. Kamu harus bisa menjaga keuangan kamu, terus kondisi fisik dan batin kamu agar tidak terganggu di bulan Oktober ini. Karena apa? Karena perputaran ke arah keberuntungan dan kebaikan itu lagi ada pada poros kamu gitu, lagi ada pada siklus kamu gitu teman-teman. Mulai masuk ke dalam siklus kamu ya. Nggak selamanya orang itu bahagia ya teman-temannya, nggak selamanya orang itu juga susah gitu ya. Pasti akan ada masanya atau fasenya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadinya kamu di sini harus mempersiapkan diri kamu harus menjauhkan apa yang seharusnya tidak kamu pikirkan, seperti itu ya. Harus kamu buang jauh-jauh pikiran yang sebenarnya tidak ada tapi kamu overthinking, seperti itu ya. Aku lihat kamu overthinking ya teman-teman ya. Kamu harus menjauhkan hal itu dari diri kamu di bulan Oktober ya. Dari segi pekerjaan seperti itu, dari segi percintaan mungkin di sini ada yang ketemu sama pasangan baru atau doi baru ya, punya gebetan baru di sini ya. Seven of Cups ya. Dimana kamu di sini terlihat bahwa akan ada pergerakan kalau dari yang PDKT-an atau mungkin yang pacaran, mungkin ke arah yang lebih serius lagi teman-teman ya. Dari yang PDKT, pacaran, tunangan menikah, atau pacaran ke menikah, seperti itu ya. Yang membuat menambah kebahagiaan dalam diri kamu, seperti itu ya. Bagus sekali sih secara keseluruhannya energinya, keberuntungan dan hal positif lagi ada di poros kamu, di siklus kamu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir, memang bulan sebelumnya kamu nggak bisa tidur, overthinking dan lain sebagainya, seperti sakit dan lain sebagainya karena pikiran. Di bulan ini kamu akan mengalami perubahan, seperti itu ya. Dan juga di sana harus berhati-hati karena ada Five of Swords dan Four of Pentacles. Kamu harus menjaga keuangan kamu harus bisa melihat mana orang yang hanya memanfaatkan kamu atau yang tulus sama kamu, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dari Wisdom Oracle-nya. Karena kartu kamu kan matahari ya teman-teman ya, artinya bagus, seperti itu ya. Hal positif, semangat dan juga gairah baru, seperti itu ya. Oke, aku pakai Wisdom Oracle-nya ya. Shuffle dulu. Oke. Ada semangat baru yang tumbuh. Banyak regeneration ya teman-teman ya. Hal baru yang tumbuh, seperti itu ya. Hal baru yang tumbuh dalam diri kamu yang membuat kamu bangkit dan bersemangat lagi. Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu, seperti itu ya. Banyak yang beruntung dalam hal pekerjaan, percintaan ya, di yang file pertama ini. Ibaratnya Page of Wands ini kan ibaratnya pengantar pesan, tapi dalam kartu ini, dalam rangkuman ini, pesan yang membahagiakan, pesan kebahagiaan yang membuat diri kamu sangat bersemangat, seperti itu ya. Oke, aku lagi 2 ya, aku ngeluarin 5 ya. Buang segala sesuatu yang tidak perlu dipikirkan ya, atau mungkin misalkan orang atau pasangan kamu yang nggak jelas, on off hubungannya, seperti itu ya. Oke, kita buka ya. Go Create, Milk and Honey, Treasure Island, Building Blocks, Message in the Battle. Page of Wands dan Message in the Battle ini hampir sama ya, membawa satu pesan kebahagiaan. Karena ada Milk and Honey dan Treasure Island ya, oke ya. Dan di sini ada Building Blocks. Kamu diminta untuk membangun suatu benteng atau mungkin
hal yang membatasi diri kamu agar kamu tidak terkena oleh Five of Swords seperti itu ya. Orang yang ingin memanfaatkan kamu saja seperti itu ya teman-teman ya. Harus berhati-hati di sana. Di sini juga ada Go Create, oke? Bagi kamu yang ingin berbisnis dan juga mencari pekerjaan, nah itu sangat beruntung dan sangat baik di bulan Oktober dimulainya ya. Karena itu seperti aku merasa kamu mengalami pembersihan atau pembaharuan lagi dalam diri kamu ya, yang membuat kamu seperti refresh seperti itu ya. Dan akhirnya kamu bisa melanjutkan aktivitas kamu dan juga menambah mood dan vibe positif buat kamu kayak gitu ya. Oke, aku lihat dari Cup card ya. Udah lama aku nggak pakai ini ya. Ambil 3 ya. Oke, 4 yang jatuh, nggak apa. I'm here. Banyak yang on off ya hubungannya ya. Kemungkinan besar di bulan Oktober dia akan menghubungi kamu. Seperti itu lagi ya. Atau mungkin di sini yang belum ketemu sama pasangannya, sepertinya ini lagi berusaha untuk dipertemukan ya. Alam lagi mendekatkan seperti itu ya. Selalu waspada ya kan? Aku bilang selalu waspada. Kamu harus selalu waspada sama apa yang terjadi ya. Atau orang-orang di sekeliling kamu yang mungkin kamu tahu lah siapa ya, yang mungkin kurang bisa diajak untuk bekerja sama dan ada dalam circle kamu seperti itu ya. Lebih dewasa, mungkin kamu agak kekanak-kanakan sehingga mungkin kamu terkadang sering terjebak dalam Nine of Swords ya, Nine of Swords. Oke, jadi kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu, mendewasakan diri kamu, membijaksanakan diri kamu, dan jangan lupakan sekitarmu juga. Oke, sekian dari aku ya teman-teman ya untuk yang part pertama. Terima kasih yang udah nonton videonya. Kalau kamu suka, kamu bisa kasih aku like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk share juga. Terima kasih. See you on the next reading. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, Emily Pile kedua bulan Sabit. Oke, sekarang aku mau lihat tentang general hidup kamu ya di bulan Oktober ya, secara keseluruhan seperti itu ya, secara keseluruhan. Mungkin bisa spesifik atau secara umum ya teman-teman ya. Seperti apakah baik atau buruk atau membaik atau memburuk seperti itu ya. Kita akan lihat, kita aminkan yang positifnya, kita buang negatifnya. Jadikan itu pembelajaran agar kamu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekarang kita akan mulai dari kartu tarotnya, tapi untuk pertama kali aku akan shuffle ya. Oke, bagi kamu yang berminat untuk private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di description box ya teman-teman ya. Misalkan kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat Japri. Oke, makasih teman-teman. Oke, shuffle ya. Fokusin energi kamu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tunggu sebentar ya. Bottom of the deck kamu, Three of Swords. Oke. Ada apa teman-teman? Kenapa Three of Swords? Nine of Wands. Nine of Swords ya. Tadi part pertama juga Nine of Swords, oke? Justice, Seven of Pentacles, Four of Wands, King of Swords, The Empress, Four of Cups, The High Priestess, oke, aku ngerti sekarang. The Death, Eight of Pentacles. Aku nggak tahu seberapa resonate sama kamu karena ini general reading. Tapi aku melihat ya, oke. Tapi aku melihat di sini hati-hati sama yang ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius ya teman-teman. Hati-hati. Kamu harus menyelidiki terlebih dahulu, maksudnya
kamu harus menyelidiki terlebih dahulu lebih dalam lagi tentang your partner life ya. Karena hubungan ini tidak hanya 1-2 tahun teman-teman, tapi selamanya. Seperti itu ya. Sampai seberapa kita bisa mempertahankan hubungan ini. Seperti itu ya. Tapi ini general reading ya. Semoga yang buruk ini tidak terjadi sama kamu. Karena hubungan ini aku rasa sangat toksik ya. Untuk beberapa dari kalian. Tidak semuanya. Ya, aku ingetin seperti itu. Atau mungkin ini energinya sudah terjadi atau belum. Tapi yang pasti tidak lama. Atau mungkin beberapa tahun. Hubungan ini akan berakhir pada perceraian. Seperti itu ya. Mungkin bulan Oktober dan seterusnya ya teman-teman ya. Karena ini general reading, oke? Karena ini general reading ya teman-teman ya. Oke? Jadi harus berhati-hati. Tapi aku berharap sih ini nggak terjadi sama kamu ya. Tapi mau nggak mau aku harus bacain karena ini adalah apa yang aku lihat seperti itu ya. Apa yang aku lihat. Three of Swords ya. Mungkin di sini salah satu pihak mendominasi atau kamu atau dia seperti itu dalam hubungan ini, sehingga makanya ada salah satu pihak ya yang terluka akibat pasangan yang lainnya itu mendominasi dia ya. Ada yang banyak yang terluka atau mungkin terkekang, merasa tidak bebas dan lain sebagainya. Ibaratnya kamu sekali buka mata dicolok gitu ya, kayak kamu ngelirik pasangan lain, cewek atau cowok lain, kamu bakal dicolok kayak gitu modelnya ya. Mata kamu bakal dicolok kayak gitu modelnya. Kayak masih terkekang. Tapi but ya aku ingetin lagi. The Death, ada kartu The Death dan sebelahnya Eight of Pentacles ya. Aku rasa di sini akan ada perubahan. Mungkin di sini ya yang belum menikah itu mungkin fokus sama apa yang dia kerjakan sekarang. Ya. Kamu mungkin fokus sama yang kamu kerjakan sekarang. Ya, terlepas dari masalah percintaan itu atau masih terhubung, tapi yang pasti kamu di sini ingin untuk membahagiakan diri kamu seperti itu. Kamu ngerasa hubungan ini mungkin sudah nggak worth it, atau mungkin circle kamu udah nggak worth it lagi ya teman-teman untuk kamu menjalani kehidupan di sana. Ya, makanya di sini mungkin ada yang memutuskan untuk pindah atau mungkin pergi ya, dan menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi seperti itu ya. Karena di sini batang of the deck kamu ada Three of Swords, Two of Swords, Wheel of Fortune, Eight of Cups ya. Kamu pergi dari keadaan yang lama teman-teman. Kamu pergi dari keadaan yang lama menuju keadaan yang baru seperti itu. Kamu mungkin menimbang-nimbang apakah aku harus melanjutkan atau tidak seperti itu. Karena kalau aku lanjutkan sepertinya tidak membawakan hasil. Tapi kalau aku melanjutkan tidak melanjutkan ini, aku mau kemana seperti itu. Kamu bingung kamu mau kemana arahnya seperti itu ya. Kamu melanjutkan, kamu sendirian tertekan. Kamu tidak melanjutkan, kamu juga yang bingung seperti itu. Makanya di bulan Oktober ini ibaratnya aku bilang seperti masa penyesuaian buat kamu ya. Masa penyesuaian buat kamu untuk kedepannya, tidak terlepas dari bulan-bulan sebelumnya ya. Tidak terlepas dari bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Tapi kamu di sini di Empress teman-teman. Di Empress, di High Priestess, kartu yang sangat bagus ya. Di Empress ini ibaratnya ratu dari keempat ratu yang ada di kartu tarot, dan juga ada di High Priestess ya. Menjadi sosok yang sangat bijaksana, sangat dalam, dan ibaratnya kamu memiliki logika yang sangat dalam. Mungkin bahkan orang tidak mengerti atau tidak memahami pola pikir kamu seperti itu ya. Kayak kamu sering terjebak dalam pikiran kamu sendiri ya. Kamu overthinking, kamu nggak bisa tidur malam ya, karena kamu terjebak sama pikiran kamu sendiri. Kayak di sini ada bulan ya teman-teman ya, yang menandakan mungkin kamu banyak aktivitas di malam hari, atau mungkin kamu overthinking di malam hari. Jadi kamu mungkin kurang tidur dan lain sebagainya. Kamu tidak bisa fokus sama kehidupan kamu seperti itu ya. Mau dari segi percintaan, pekerjaan dan lain sebagainya ya. Oke, di sini aku lihat di percintaan memang agak kacau. Tapi kalau yang mungkin tidak memiliki masalah itu, kamu mungkin lagi fokus sama apa tujuan kamu terlebih dahulu ya. Baru nanti ketika kamu sudah sukses menurut kadar kamu ya, kadar sukses kan orang-orang kan beda ya. Menurut kamu sudah sukses, maka kamu akan mencari pasangan seperti itu ya. The Death, perubahan atau transformasi ya. Sakit hati, mungkin banyak kebohongan, banyak dusta dari hubungan pernikahan ini yang membuat kamu rasanya ingin pergi nggak bisa, kamu bertahan, kamu sakit seperti itu ya. Oke, sini aku akan ambil dari Wisdom Oracle 5. Harus berhati-hati ya teman-temannya di bulan Oktober. Banyak sekali warning buat kamu ya. Memang sih
banyak sekali hal yang positif untuk kamu di bulan Oktober. Tapi terlepas dari itu, semuanya 50-50. Positif dan negatif semuanya 50%. Ya. Ada buruknya, ada kesedihannya juga, tapi ada kebahagiaan juga. Oke? To be fair. Justice, to be fair. Oke? Poised. Serendipity. Unfinished pony. Round and round. Oke, maybe kamu lagi mengalami ini ya, penghabisan karma dari kesalahan kamu di masa lampau atau di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya. Ya, kamu lagi proses untuk menembus itu. Makanya kamu terasa sangat sakit. Ya, terasa sangat sakit di bulan Oktober menuju penghujung tahun ini ya, pengakhir tahun ini. To be fair dan justice, oke? Menandakan kartu yang menandakan keadilan atau mungkin sebuah, aku bilangnya sih kebijaksanaan ya, dan juga menandakan bahwa sebagian dari kalian ada yang berurusan sama hukum maupun sudah terjadi atau belum terjadi ya, entah itu dalam urusan perceraian atau mungkin dalam suatu hal tertentu ya. Di sini ada serendipity dan poise dan round and round. Oke? Ya memang sepertinya aku melihat apa yang kalian alami selama ini memang itu adalah sebuah karma yang sedang kalian habiskan. Untuk apa? Untuk membuka lembaran atau bab baru yang lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Kamu ingin sekarang sakit-sakit dulu, sakit-sakit, sedih, terus nanti bulan seterusnya kamu akan menikmati kebaikan atau hal yang kamu tanam ya, yang dimana hal itu akan membawa kamu kepada kebahagiaan seperti itu ya. Ya walaupun tidak abadi ya teman-teman ya, kan tidak ada yang abadi, tapi seenggak-enggaknya kamu keluar dari siklus yang berat ini. Kebalikan dari nomor 1. Kalau tadi nomor 1 dari hal yang sebelumnya menuju ke hal yang positif, kalau kamu dari hal yang mungkin sebelumnya kamu bawa kebahagiaan, mungkin di bulan Oktober ini kamu akan mulai untuk mengalami penghabisan karma seperti itu. Tapi tetap ada kebahagiaan sekecil-kecil di sela-sela itu ya teman-teman ya. Tidak mungkin kamu 1 bulan, 2 bulan sedih terus, air mata terus ya. Pasti ada kebahagiaan-kebahagiaan kecil seperti itu ya yang membuat kamu bersyukur. Oke, sekian dari aku ya. Oke, dari ininya hope card-nya aku lupa. Tadi udah kelamaan udah pakai hope card, teman-teman. Aku pakai ini dulu ya. Oke, 3 kartu aja ya. Oke, kebanyakan. Tuh. Dua. 3. Dia selalu mengingatmu, oke? Bisa vice versa, God blessing you. Konsisten. Konsisten. Diminta untuk konsisten, oke? To be fair. Konsisten, oke? Kamu diminta untuk bisa mengendalikan diri kamu. Kamu adalah pengendali diri kamu, bukan orang lain, ya. God blessing you. Tenang aja, Tuhan akan selalu memberkahi atau memberikan kamu jalan di segala kesulitan kamu, ya. Sana. Jadi kamu harus berusaha dan semangat seperti itu. Harus semangat teman-teman. Ya, harus semangat menjalani bulan-bulan ini. Walaupun berat tapi kamu pasti bisa seperti itu. Dia selalu mengingatmu mungkin. Ada yang putus atau mungkin baru berpisah. Bisa kamu atau dia yang mengingat seperti itu. Makanya ada Three of Swords, ada pihak yang tersakiti, ada pihak yang mendominasi tapi sama-sama keduanya sama-sama tersakiti, cuma yang satu lebih dalam seperti itu ya, karena mungkin lebih banyak sekali penderitaannya seperti itu ya, banyak kesedihan. Tapi semua itu pasti ada hikmahnya ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku teman-teman. Aku rasa cukup ya readingannya untuk kamu. Jadi kalau kamu suka, kau bisa like, comment, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kamu yang kamu rasa butuh readingan aku. Sekian dari aku, see you in the next reading. Dadah pel kedua. Halo, untuk yang pile terakhir, yang pile love, aku mau baca ini tentang general hidup kamu di bulan Oktober, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa untuk jangka panjang ya. Aku perlu ingetin, ini general reading, gak akan resonate 100% sama kamu. Kalau resonate, kita syukuri sama-sama, sisanya kita serahkan sama Tuhan. Tapi kalau nggak resonate juga nggak apa-apa, karena ini general reading. Kalau kamu mau lebih deep lagi, kamu bisa private reading sama aku. Nomornya tertera di description box. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan japri sama aku di WA. Makasih teman-teman. Kita masuk ya ke readingannya. Kita akan shuffle terlebih dahulu kartunya.
Maaf ya teman-temannya kalau agak berisik karena depan memang lagi ada konstruksi tetangga, jadi ya kita maklumi aja teman-teman ya. Kita ke shuffle ya, 10 kartu. Oke, 10 kartu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, aku ambil kartu yang terbalik ini ya. Oke, pas ya, 10 ya. Oke, kita akan mulai readingannya ya. Two of Pentacles, Two of Pentacles, the Fool, Knight of Wands, Seven of Cups, Three of Cups, Two of Pentacles, okay, Two of Cups, Ace of Swords, Page of Cups, oh so much cups, Ten of Swords, okay. Oke, jangan khawatir. Kita akan nemukan dulu alurnya. Oke, bottom of the deck-nya tadi belum ada ya. Oke, bottom of the deck di Hangman. Di Hangman ya. Oke. Yang pertama aku lihat, banyak yang bertemu dengan Twin Flame. Oke, Twin Flame. Ada Two of Cups benar, Two of Pentacles ya. Oke, banyak yang bertemu dengan hubungan Twin Flame. Tetapi banyak juga yang terlibat pada third party relationship. Ya, I don't know kamu atau your partner, but hal ini mendatangkan sakit yang begitu dalam. Mungkin karena hubungan ini sudah lama, ya, atau mungkin baru tapi terasa sudah lama, atau banyak yang sudah mungkin menikah seperti itu. Ya, maka hal ini akan menjadi sangat menyakitkan apabila sampai ada orang ketiga masuk ke dalam hubungan. Ya, di bulan Oktober sepertinya ada yang menghadirkan orang ketiga, berusaha menghadirkan orang ketiga. Ya, atau mungkin sudah berlalu energinya. Di sini kamu sempat curiga karena ada Two of Pentacles dan di Hangman. Kamu merasa sangat curiga, kamu mungkin merasa ada yang tidak beres ya. Kamu mungkin bertanya kenapa dia tidak pernah serius sama aku, ya. Karena mungkin ada menghadirkan orang ketiga ya. Pas ya teman-teman, ada Three of Cups, Three of Pentacles, Two of Cups, Two of Pentacles ya. Aku shuffle-nya secara live ya, tidak aku ambil mengada-ada. Jadi di sini mungkin ya orang ketiga ini dihadirkan oleh teman dia, atau mungkin ini teman dia ya teman-teman ya, seperti itu. Yang pasti punya hubungan dengan lingkup pertemanan, pengaruh dari pertemanan ya. Tapi setelah kamu mengetahui akan hal itu, kamu mungkin berusaha untuk mengikhlaskan. Kamu berusaha untuk melepaskan di bulan Oktober ya. Mungkin energinya ini sudah terjadi atau belum, tapi setelah itu kamu bisa untuk berusaha mengikhlaskan. Kamu memilih untuk melepaskan dia ya, karena ada The Fool dan Knight of Wands, menuju perjalanan cinta yang baru ya. Aku rasa ini lebih ke percintaan ya, karena memang pas ya teman-teman ya, filenya love ya memang. Jadi memang kamu lebih ke percintaan. Lebih banyak ke percintaan, membaca readingannya seperti itu. Yang dimana setelah kejadian ini itu membuat kamu memiliki suatu tekad dan pandangan serta wawasan baru dalam hubungan. Ya, ada Ace of Swords ya. Kamu memiliki pengalaman yang sebelumnya tidak pernah kamu dapatkan ya, sangat berharga. Serta ada Seven of Cups membuat kamu menjadi pribadi yang sangat selektif dalam memilih orang untuk bersanding dengan kamu. Seperti itu ya di bulan Oktober. Kamu mengalami pendewasaan diri ya di bulan Oktober. Kamu mengalami pendewasaan diri karena apa yang sudah terjadi ya. Ya, kartu-kartu yang sangat menyakitkan ya, kartu yang sangat menyakitkan. Tambah ini. Semua memiliki sword teman-teman. Pile 1 dan pile 2 tadi 9 of sword, kamu 10 of sword. Ya, benar-benar sudah tidak bisa bergerak. Overthinking iya, sedih iya, kecewa, marah dan lain sebagainya. Ingin teriak rasanya nggak bisa. Kamu bahkan mungkin
punya niatan untuk mengakhiri hidup seperti itu. Tapi itu salah, teman-teman. Jangan sampai pernah terlintas untuk pikiran mengakhiri hidup untuk diri sendiri ya, agar kamu terbebas dari suatu masalah. Tidak, itu malah menambah kamu atau membuat kamu masuk ke dalam masalah baru. Ya, jadi kamu harus berusaha mengambil hikmah walaupun terasa berat. Ya, walaupun terasa berat dari apa yang sudah kamu jalani. Ya, kamu mungkin butuh orang sekitar kamu untuk mendukung kamu, membantu kamu, menyembuhkan luka kamu, tapi tidak ada yang bisa. Karena sejatinya yang bisa menyembuhkan luka adalah diri kita sendiri. Ya. Aku pun manusia biasa, teman-teman. Terkadang aku pun marah, terkadang aku pun merasa sakit hati. Tapi sejak aku mendalami tarot dan juga meditasi, jadi aku lebih sadar gitu, teman-teman. Aku marah tapi nggak akan berlangsung lama, karena aku sadar bahwa apa yang terjadi sama aku itu merupakan sebuah pengajaran dan juga hal yang perlu aku ketahui untuk bisa aku hindari di suatu saat nanti, seperti itu ya. Ada pelajaran di balik itu semua, sama seperti belajar tarot ini pun ada pengajaran yang bisa kita dapatkan ya, teman-teman ya. Mungkin kalian yang private reading pun terkadang berbagi kisah seperti itu ya. Kamu ibaratnya lagi ini, teman-teman, kamu butuh, bener nggak? Kamu butuh seperti bimbingan atau mungkin orang yang bisa mendengarkan cerita kamu, walaupun orang itu tidak bisa menyembuhkan luka kamu, seperti itu ya. Bener nggak? Kalau bener tulis komentar ya. Nggak apa-apa, kita saling bercerita aja, teman-teman ya. Kembali ke readingannya. Intinya seperti itu ya. Dalam percintaan kamu berusaha untuk mengikhlaskan dan melepaskan apa yang sudah terjadi ya, sehingga hal itu bisa membuat kamu lebih selektif dan lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan, seperti itu ya. Lebih berhati-hati lagi. Aku suka sama pola pikir atau prinsip yang seperti ini ya. Tidak menyimpan dendam dalam jangka lama, karena aku yakin suatu saat pasti ada orang baru yang datang ke kamu yang lebih tulus dan akan bersanding denganmu selamanya ya. Melepas dari semua itu, tapi kamu harus bersabar ya. Mungkin kamu sekarang bertemu dengan twin flame, di pertemuan selanjutnya kamu akan bertemu dengan soulmate-mu. Oke, sekarang aku akan ambil dari Wisdom Oracle ya, 5 kartu ya. Aku lihatnya lebih banyak ke dari percintaan ya, teman-teman ya. Sangat banyak di percintaan. Mungkin kamu nggak akan bisa untuk melupakan apa yang sudah terjadi, tapi seenggak-enggaknya kamu bisa untuk memaafkan ya. Kamu bisa untuk memaafkan, itu yang terpenting. Oke, di sini ada TikTok, Never Ending Story, Truth Be Told. Oke. Imagine, tadi aku sempat bilang ya, teman-teman ya, mungkin kamu menaruh rasa curiga atau rasa yang gimana gitu sama pasangan kamu. Nah, mungkin kamu taunya dari teman-teman kamu atau mungkin dari secara langsung ya. Truth Be Told, kebenaran akan terungkap ya. Entah itu dari mata kamu sendiri atau dari teman kamu dan lain sebagainya ya. Yang pasti hal itu akan mendatangkan sakit buat kamu. Ada banyak pengkhianatan untuk pel ketiga ini ya. Ada banyak pengkhianatan ya. Tapi tenang ya, teman-teman ya. Jadi secara general reading kan bulan Oktober ini memang rasa sakit yang akan kamu dapatkan terlebih dahulu. Tapi sejatinya di sana kamu lagi mengalami pendewasaan diri ya. Di bulan Oktober kamu akan mengalami pendewasaan diri ya. Ritual kamu juga semakin tajam, semakin dalam, seperti itu ya. Imagine, kamu mungkin banyak berpikir di malam hari ya, overthinking ya. Udah overthinking lagi, sudah melebihi dari itu ya, karena ada Ten of Swords, bukan main lagi ya. Never ending story. Mungkin kisah ini tidak benar berakhir ya. Sama yang aku bilang, mungkin kamu tidak bisa untuk melupakan, tapi seenggak-enggaknya kamu bisa memaafkan. Jadi ketika kamu bertemu lagi misalkan suatu saat dengan mantan kamu atau mungkin orang masa lalu kamu tidak ada rasa dendam dan marah lagi dalam diri kamu. Memang itu sangat sulit, tapi pasti bisa. Oke? TikTok, waktu. Seiring berjalannya waktu, kamu akan bertemu dengan orang yang pas buat kamu. Kalau mungkin sekarang kamu masih terjebak dalam cinta yang seperti itu. Oke? Sekarang aku lihat dari Hope Card ya, 3 kartu. Oke, 3. God blessing you, konsisten, good luck. Harus konsisten menjalani ini ya. Kamu harus bisa melepaskan, harus bisa ikhlas. Tidak hanya dalam percintaan, tapi dalam segala aspek dalam hidup kamu. Ketika ada kesalahan dari orang lain atau diri kamu sendiri, kamu harus bisa memaafkan.
karena Tuhan sejatinya selalu ada di sebelah kita ya, di sisi kita ya. Kamu hanya perlu bersyukur dan bahagia. Ketika kamu berbahagia teman-teman ya, jangan lupa untuk langsung berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terkadang kamu pernah kan mengalami mungkin tiba-tiba bahagia sendiri atau gimana gitu. Terkadang aku pernah dan sering bahkan mengalami bahagia sendiri, entah mengapa yang terjadi padahal tidak ada apa, tiba-tiba aku bahagia sendiri. Kayak aku bisa melihat masa depan aku gitu. Kayak aku bisa melihat gimana aku ke depannya seperti itu ya, suatu saat nanti gitu. Aku sangat bahagia karena sangat cerah seperti itu teman-teman ya. Good luck, aku yakin kamu pasti bisa teman-teman ya, kamu harus bisa. Agak melu banget nih di file ketiga, nah aku jadi sedih nih. Tapi kamu harus semangat ya teman-teman, harus bisa melewati semua karena ada the full di depan, ada kebahagiaan nanti di depan sana. Oke, sekian dari aku ya untuk yang file ketiga. Aku harap bisa resonate dan bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, kamu kasih aku like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. See you on the next reading. Dadah file ketiga.